Baik, selain syarat batin ya, ada juga syarat zahir. Ini usaha zahir kita ya, usaha yang terlihat agar sholat kita khusyuk. Tapi sekali lagi catatannya, khusyuk itu pemberian dari Allah, anugerah dari Allah, tidak bisa dibuat-buat. Namun tidak ada salahnya kita untuk berusaha agar sholat kita semakin berkualitas dan khusyuk. Paling tidak yang pertama, kalau sholat kita pengen khusyuk, sholatnya tidak mepet waktunya. Misalkan 4 menit lagi berakhir waktu sholat duhur, kita baru sholat. Nah itu buru-buru akhirnya kan. Berarti usahakan yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, ketika kita sedang sholat, harusnya setiap bacaan yang kita baca ketika sholat itu kita harus tahu artinya, Mas Nata. Harusnya. Iya, harusnya. Ini wajhatu wajhiya. Terus apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya apa? Sampai salam ya, dari awal sampai akhir kita harus tahu artinya. Karena ketika kita tahu artinya, ngerti maksudnya, maka akan lebih menjiwai. Nah, itu harus sadar apa yang kita baca. Minimal kalau kita belum bisa seperti itu, maka usahakan ketika kita sholat, itu ketika misalkan kita membaca suratul Fatihah, kita tergambar di pikiran kita, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, tergambar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Minimalnya kalau nggak tahu artinya. Iya, minimal itu. Insya Allah itu akan membantu kekhusyuan kita di dalam sholat. Ya, terus ya paling itu saja dulu ya. Itu saja dulu diterapkan ya. Nanti bisa ke step berikutnya ya. Siap begitu. Oke, jadi itu ya tipsnya, tahu artinya. Kalau tidak tahu artinya, bayangkan hurufnya ya Mas ya, kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, siap. Dan juga ketika kita ingin sholat, usahakan hal-hal yang akan mengganggu kekhusyuan kita ya, itu segera diselesaikan. Misalkan HP-nya di silent dulu, atau kalau kita lagi masak, kompornya dimatikan dulu. Kerasa banget sih itu nanti pengalaman kalau HP. Iya.